Bekerja dengan aman, membersihkan jendela. Memanjat keluar atau ke tepian gedung untuk membersihkan jendela, Anda dapat kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sayangnya, sudah ada beberapa orang yang kehilangan nyawa karena melakukan hal ini. Naik ke atas bangku atau bersandar keluar untuk membersihkan jendela. Ini sangat berbahaya. Keselamatan Anda sangat penting saat Anda bekerja, terutama jika majikan Anda bertempat tinggal di gedung bertingkat. Jika Anda harus membersihkan bagian luar jendela, bukalah jendela namun tetap kunci kisi-kisinya. Ini akan memastikan keselamatan Anda dan mencegah agar Anda tidak terjatuh. Ingatlah untuk menggunakan alat pembersih yang dapat diperpanjang saat membersihkan jendela. Saat Anda membersihkan bagian dalam jendela, Anda dapat membuka kisi-kisi, tapi pastikan jendela tetap terkunci. Bekerjalah dengan aman. Jangan ambil resiko dengan nyawa Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Reni Irwan. Ya teman-teman, sudah lihat kan video barusan? Teman-teman jangan sampai ya ngorbanin nyawa gitu hanya demi sebuah pekerjaan. Tentunya teman-teman masih ingat kan bagaimana cara membersihkan jendela pada bangunan tinggi yang diajarkan ketika teman-teman mengikuti Settling in program. Ya itu yang dulu kalau nggak salah disebutnya seperti PAP kayak gitu ya. Sebelum kita mulai kerja di rumah majikan kan kita mendapat pelatihan dulu untuk yang non ya, terutama yang non. Kalau yang X kalau nggak salah pas datang ke Singapura itu mereka nggak ada PAP-an atau Settling in program itu nggak ada. Mereka langsung diambil ke agensi. Sedangkan yang non itu kan ada pelatihan dulu kan, itu rekomendasi dari MOM kalau nggak salah, Settling in program. Nah, ada hal-hal pokok yang perlu teman-teman ketahui dan dijalankan ketika membersihkan jendela bangunan yang tinggi. Teman-teman ingat nggak sih? Atau ini untuk yang non ya, perlu kalian tahu ya, apa aja yang perlu dikerjakan dan tidak perlu dikerjakan. 1. Jika jendela dipasang teralis untuk membersihkan kaca bagian luar, teralis tutup ya tetap harus ditutup dan dikunci. Gunakan alat pembantu untuk membersihkan. Ya kalau nggak salah juga dulu kita dikasih satu alat seperti sapu gitu, seperti pelan. Jadi itu seperti tongkat gitu kan, bisa dipanjangin, pendekin. Itu untuk membersihkan bagian luar. Tapi kalau misalnya itu terlalu jauh atau terlalu susah lah, sangat susah, ya kita hanya membersihkan
sebatas tangan aja, sebatas tangan sampainya aja gitu. Jadi nggak usah terlalu dipaksakan kalian membersihkan jendela, apalagi jendelanya itu posisi bangunan yang tinggi, misalnya lantai ya di atas lantai 3, 4, 5 dan seterusnya ke atas, itu sepertinya nggak usah lah, kalian jangan iniin nyawa sendiri ya sebagai taruhannya gitu. Meskipun majikan menyuruh, kalau bisa ya kalian kasih tahu gitu, mem ini menurut MOM nggak usah dibersihkan kalau bagian luar, tapi kalau bagian dalam sih ya kemungkinan besar ya masih bisa dibersihkan ya. Jadi kalian tinggal mengunci jendelanya aja, terus ya bersihkan aja kayak gitu. Jadi tapi kalau bagian luarnya kayaknya sih susah gitu, apalagi kalau membersihkannya itu kita naik memakai kursi, terus kita paksakan tangan itu menjangkau keluar, terus kita bersihkan, itu jangan, takutnya nanti kepleset terus jatuh. Kursi itu kan licin, apalagi kalau kursinya itu kursi plastik itu, jangan ya. 2, jika jendela tidak ada tralisnya, maka teman-teman tidak boleh membersihkan kaca bagian luar, hanya boleh membersihkan bagian dalam saja. Nah, seperti yang aku bilang tadi, senyampainya tangan aja, sejangkauan tangan aja. Jadi kan pas misalnya kalau jendela dibuka kayak gitu, ya udah yang bagian sininya aja. Lagi pula kan kalau bagian luar siapa sih yang mau pegang-pegang kaca, kan nggak ada, paling cuman air hujan atau kepanasan, debu dan lain-lain. Lagi pula kalau tingkat atas itu nggak ada orang yang memandang kok, nggak ada kan ya. Kalau misal majikan nyuruh, mendingan ya teman-teman bilang sebisanya, itu nggak diperbolehkan sama MOM. Nah, ingat, jangan jadikan nyawa kalian sebagai taruhannya. Sebab meskipun sudah diajarkan dan diingatkan, masih ada juga yang melakukannya. Bahkan kadang dilakukan karena keinginan sendiri, bukan atas perintah majikan, dengan alasan segan jendela kelihatan kotor. Ya memang iya sih, kadang kita yang merasa risih banget sih ini jendelanya kotor, pengennya dibersihin gitu, meskipun tanpa terlihat tanpa disuruh sama majikan. Jadi kadang kita mikirnya, pastinya kalau majikan lihat jendelanya bersih gitu dari luar, kayaknya dia seneng, tapi itu takutnya nanti ya nyawa kita lah itu taruhannya, takutnya kita kepleset atau kecelakaan kayak gimana, kita kan nggak tahu. Ini untuk yang bangunannya tinggi ya, lebih baik kita mikir-mikir dulu bagaimana untuk membersihkannya. Ya jangan sampai mempertaruhkan nyawa kita. Ingat loh, di rumah masih ada keluarga yang menunggu kita kembali dengan selamat. Nah, jika majikan menyuruh melakukan itu, ya pokoknya majikan menyuruh melakukan hal-hal yang kira-kira berbahaya, teman-teman bisa menolak dan menjelaskan kepada majikan bahwa hal-hal seperti itu dilarang. Tahu kan, antara teman-teman dan majikan itu ya sebenarnya kita itu ada menandatangani safety agreement, yaitu keselamatan kerja. Kalau nggak salah adanya di surat kontrak kerja deh. Nanti ini untuk teman-teman yang non, kalau misalnya kalian datang ke sini pas dibacakan surat kontrak kerja atau sebelum menandatangani surat kontrak kerja, kalian harus membaca dan ingat baik-baik isi dari surat kontrak kerja itu apa saja, kayak istirahat, terus makan yang cukup, istirahat yang cukup, terus ya dikasih kayak ya keperluan kita gitu, dikasih sama majikan ya. Terus salah satunya ya keselamatan kerja juga, kalian harus baca baik-baik, karena kan seingat saya dulu saya dibacakan sama agensi saya, jadi saya taunya tanda tangan. Tapi alhamdulillah majikan saya ya seperti yang saya harapkan gitu, meskipun saya nggak memegang surat kontrak kerja, tapi majikan tanggung jawab. Jadi kalau masalah keselamatan kerja kayak gini, membersihkan jendela bagian luar dan lain sebagainya, itu ya enggak
nggak dilakukan, jadi cuman bagian dalamnya aja. Nah, ini untuk teman-teman yang non, kalau misalnya mendapat perlakuan seperti itu atau majikan menyuruh bekerja yang kira-kira menantang nyawa gitu, itu lebih baik gak usah dikerjakan. Meskipun majikan marah, tolong ya kalian kasih tahu aja ini dilarang sama MOM karena ini menyangkut keselamatan kerja ya teman-teman. Misalnya majikannya takut misalnya gitu kan, kalian takut sama majikan atau dan lain sebagainya, lebih baik kalian takut kehilangan kerja daripada kalian takut sama majikan. Misalnya majikan ngancam mau pulangin ke agensi, ya udah pulangin aja daripada nyawa kita melayang selamanya, ya kan? Nah, jadi teman-teman, itu saja yang mau saya sampaikan. Semoga teman-teman semua ya bekerja dengan baik, saya bekerja dengan baik, kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga teman-teman yang masih non mendapatkan majikan yang baik-baik juga, teman-teman yang masih di Indonesia yang menunggu penerbangan dan yang sedang proses, semoga prosesnya lancar semua. Oke, dan video ini sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, segera di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa untuk di-share juga, di-like dan di-komen. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum.